Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'd. Nah, anak-anakku sekalian, kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kita masih di bab 9 dari bab tentang dalil-dalil yang datang tentang penyembelihan, menyembelih kepada selain Allah. Nah, kita sampai pada dalil yang ketiga di bab ini. Nah, kita baca qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala an Ali ibn Abi Thalib. Dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara kepadaku dengan 4 kalimat. Rasul memberiku hadis dengan 4 kalimat yang sangat penting ini. Nah, Rasul mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Laknat Allah bagi siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, lihat, laknat Allah. Al-la'natu minallah, at-tardu wal ib'ad. Itu adalah pengusiran dan penjauhan. Ya. Kalau laknat itu datang dari Allah, maka maknanya adalah pengusiran dan penjauhan dari Allah. Wa minal makhluqin as-sabbu wa du'a. Sedangkan kalau laknat itu datang dari makhluk, nah, itu artinya adalah celaan dan doa kejelekan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengusir dari rahmatnya, menjauhkan dari rahmatnya bagi orang-orang yang melakukan 4 perkara ini. Siapa saja yang dilaknat oleh Allah itu yang pertama adalah man dzabaha li ghairillah, siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Minal asnami awil auliya'i wassalihina awil jinni aw ghairi dzalika. Yang menyembelih untuk selain Allah itu untuk berhala, untuk wali-wali, untuk orang soleh yang telah mati, untuk jin, atau untuk selainnya. Maka ini semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu laknat yang kedua, wala'anallahu man la'ana walidayhi. Dan laknat Allah bagi siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Masya Allah, lihat. La'ana walidayhi, al-muradu bihima, abuhu wa ummuhu wa in alau. Yang dimaksud dengan walid, orang tua, ini adalah kedua orang tuanya, baik bapak maupun ibunya, dan jalur yang ke atas, kakek, nenek, dan seterusnya. Sawaun basyara la'anahuma au tasabbaba fihi bi an yal'ana walidai syakhsin fa yarudda alaihi bil mithli. Sama saja apakah melaknatnya itu basyara yubasyiru, melaknat secara langsung, kasih garis bawah, melaknat secara langsung, itu melaknat bapak ibunya secara langsung, oleh itu bila ngatain bapak ibunya ini dan itu sebagainya. Nah, ini laknat secara langsung, kasih garis bawah nomor 1. Atau yang kedua, tasabbaba fihi, kasih garis bawah nomor 2, menjadi sebab untuk bapak ibunya itu dilaknat orang. Caranya bagaimana? Ini contohnya, bi an yal'ana walidai syakhsin, dia melaknat orang tua seseorang, fayaruda alaihi, maka si orang yang dicela orang tuanya itu membalas kepadanya bil mithli, dengan yang semisalnya. Ini saya contohkan gampangnya. Kalau di Indonesia, di Jawa ada anak ngatain, "Woi, bapakmu itu gini. Maka si anak yang dikata-katain itu enggak marah, "Lah bapakmu gini. Ini namanya menyebabkan bapaknya dilaknat. Ini laknat Allah bagi orang yang seperti ini. Dan disebutkan pula oleh contoh-contoh yang lain, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di antara bentuk tidak langsung melaknat orang tua itu adalah dengan berbuat jelek, lalu bapak ibunya kena getahnya. Contohnya orang maling, atau orang tidak usah maling, misalkan orang berbuat jelek aja lah, dihukum di pondok misalkan, atau pokoknya membuat orang tuanya itu menanggung malu begitu. Nah, walaupun orang tuanya tidak melakukan perbuatan, tapi karena anaknya berbuat itu, orang tuanya ikut dicela. Ini diantara dalam tanda kutip cara
melaknat orang tua, waliyadzubillah. Maka jangan sampai ya kita ini ya menjadi sebab orang tua kita ya dihina oleh manusia. Jangan sampai itu ya. Kamu itu ini sekali sih, anak sopo tuh kamu, kan begitu. Oh lah dasar anak pak ini, anak ibu ini pantas begini ya. Jangan sampai kita jadi orang yang membuat orang tua kita tercela. Tidak boleh itu ya. Ini dikhawatirkan masuk dalam perkara ini ya, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ini laknat yang kedua. Kemudian laknat yang ketiga, wala'anallahu man awa muhdithan. Dan laknat Allah bagi siapa yang awa ay dhamma wa hama ya, merangkul dan melindungi ya. Muhdits, ini ada dua bacaan, lihat. Bikasrid dalil jani ya, wa bi fathiha huwal amrul mubtadi'u fid dini ya, wa iwa'uhu ar-ridha bihi ya. Ini ada dua bacaan, bisa dibaca muhdits, bisa dibaca muhdats. Kalau dibaca muhdits bikasrid dal, dalnya di kasrah, ini artinya al-jani ya, pelaku kejahatan, penjahat, pelaku kriminal. Kalau di fathah ya muhdats begitu ya, ini adalah artinya al-amrul mubtada, perkara yang diadakan dalam agama, bid'ah dalam agama ya. Dan cara melindungi pelaku bid'ah itu adalah ridho dengan si pelaku bid'ah itu ya. Maka lihat ya, laknat Allah bagi orang yang melindungi dua, berarti ya dua. Satu apa? Penjahat, pelaku kriminal, atau yang kedua pelaku bid'ah. Jadi bagi laknat Allah bagi orang yang melindungi, yang memuja ya, yang ridho dengan pelaku bid'ah. Masya Allah ya. Karena bid'ah itu mengganti agama Allah, bahaya ya. Nah, orang Indonesia saja undang-undangnya diganti mencak-mencak ya kan. Oh, ndak NKRI, ndak Pancasilais, ndak ini, ndak itu guys. Nah, ini agamanya diotak-atik ya. Digonta ganti sak penake. Oh, itu kan demokrasi katanya. Nah, itulah orang-orang crazy ya, yang suka mengcrazy-crazykan ya, dirinya sendiri begitu. Taib ya, maka ini ya perhatian bagi kita. Ya, laknat Allah bagi orang yang melindungi dua perkara tadi. Lalu laknat yang keempat, wala'anallahu man ya, ghayyara manaral ardi. Dan laknat Allah bagi siapa yang merubah batas tanah. Lihat, ghayyara manaral ard, manarul ardi hiya al marasimul lati tufarriqu baina milkika wa milki jarika ya. Nah, manarul ard itu artinya adalah marosim, tanda, batas, patok ya, yang memisahkan antara tanah milikmu dan tanah tetanggamu ya. Wa taghyiruha yakunu bitakdimiha au ta'khiriha, dan menggesernya, merubahnya yaitu bisa jadi dengan memajukan atau memundurkannya ya. Jadi itu perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah, hadits ini diriwayatkan Imam Muslim. Nah, makna global dari hadits ini, yuhadziru sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jaraimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, memperingatkan umatnya dari 4 perbuatan dosa ini. Ya, fayukhbiru annallaha ta'ala yatrudu man min rahmatihi man irtakaba wahidatan minha. Maka Rasul mengabarkan di dalam hadits ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengusir dari rahmatnya, menjauhkan dari rahmatnya orang-orang yang berbuat salah satu dari dosa, dari 4 dosa ini. Yang pertama, al-ula at-taqarrubu bidzabhi ila ghairillah ya, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan menyembelih ya. Masya Allah, li'annahu sarfun lil ibadati ila ghairillahi, karena menyembelih untuk selain Allah itu berarti ya, dia memalingkan ibadah ila ghairi mustahiqiha, kepada yang tidak berhak ya. Dia memalingkan ibadah dari yang berhak itu hanya Allah, dia palingkan kepada selain Allah. Telah kita bahas ya sebelumnya, sembelihan itu ada 3 ya. Nah, dan masuk di sini yang dimaksud adalah sembelihan ibadah. Lalu dosa yang kedua ya,
man da'a ila walidayhi bil la'nati ya au sabbahuma au tasabbaba fi dzalika ya. Lalu orang yang dilaknat yang kedua adalah orang ya, yang berdoa kejelekan ya, mendoakan kejelekan, melaknat ya, mendoakan kejelekan kepada orang tuanya dengan laknat atau mencela keduanya atau menjadi sebab orang tuanya dicela ya, bi an yasdara minhu dzalika fi haqqi abawai syakhsin fayaruddu alaihi dzalika syakhsu bil mithli, dengan cara ya, dia melakukan laknat kepada orang tua seseorang, lalu orang itu membalas ya dengan yang semisalnya atau contoh yang saya sampaikan tadi. Nah, perbuatan dosa yang ketiga, man hama janiyan mustahiqqan lil haddi syar'i famana'ahu min an yuqama alaihil haddu ya. Lalu orang yang terlaknat yang ketiga adalah orang yang melindungi pelaku kejahatan yang sesungguhnya dia berhak untuk dikenai hukum had secara syar'i. Ya, misalkan nyuri ya kan dipotong kan kalau sudah mencapai hadnya. Ya, maka dia melindungi orang si pencuri ini. Ya, famana'ahu min an yuqama alaihil had. Maka dia lindungi orang itu sehingga orang itu tercegah dari dikenakan hukuman had. Ya. Au radiya bi bid'atin fid dini wa aqarraha, atau ya bisa jadi kalau dibaca muhdats ya, itu berarti dia ridho dengan bid'ah dalam agama dan menetapkan perbuatan bid'ah tersebut. Ya, ini ya orang ketiga yang dilaknat itu. Lalu orang yang keempat ya, man tasarrafa fi marasimil ardil lati ya tufrizul huquqa ya faqaddamaha au akharaha an makaniha. Siapa yang merubah-rubah batas tanah, yang memisahkan hak-hak, yang memisahkan antara hak-hak tanah satu dengan yang lainnya, ya maka dia ajukan atau dia undurkan dari tempatnya. Ya, fayansha'u an dzalika iqtita'u syai'in min ardi ghairihi dzulman. Ya, maka akan tumbuh ya akibatnya akan muncul dari perkara itu terjadi pemotongan dari tanah ya selainnya. Jadi hak orang lain akan tercakup, akan tersaplok ya secara zalim ya, menjadi milik orang yang merubah batas tanah tadi. Ini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, ya keterkaitan hadis ini dengan bab anna fihi dalilan ala ghildi tahrimi dzabhi li ghairillahi ya bihaitsu fa'ilahu awwalu man yastahiqqu la'natallahi. Ya, keterkaitannya dengan bab ini bahwa di dalam hadis ini ada dalil ya akan sikap keras ya, sikap keras Nabi SAW ya dengan pengharaman ya, menyembelih bagi selain Allah ya, di mana pelakunya merupakan orang pertama yang berhak untuk dilaknat Allah tadi. Nabi kan menyebutkan 4 orang yang dilaknat ya, dan orang pertama yang dilaknat itu adalah yang menyembelih kepada selain Allah. Berarti kan ya titik tekannya di situ. Nah, ya. Jelas ya insyaallah. Baik, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama, an-nadzabha li ghairillahi muharramun syadidut tahrimi wa syirkun fi muqaddamatil kabairi. Ya, bahwa menyembelih untuk selain Allah ini haram. Ya. Dan sangat keras pengharamannya. Dan ini merupakan kesyirikan ya yang di antara dosa besar yang paling depan, menyembelih kepada selain Allah ya. Dan qatrul masyafa'al di Indonesia banyak kita lihat ini ya, orang nyembelih untuk sesajen, orang nyembelih untuk larung itu yang di laut itu dan yang selainnya. Kedua, an-nadzabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah, bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Nah, kita telah jelaskan sebelumnya kan, ada 3 jenisnya itu ya.
yang wajib bagi seorang untuk memalingkannya hanya kepada Allah semata, sembelihan ibadah tersebut. Yang keempat, tahrimu la'nil walidaini ya wasabbihima mubasyaratan au tasabbaban. Haramnya melaknat kedua orang tua, ya, baik secara langsung maupun menjadi sebab dilaknatnya orang tua. Telah saya jelaskan ya. Yang keempat, tahrimu munasaratil mujrimin. Haramnya menolong pelaku dosa, pelaku kriminal, tidak boleh ditolong. Wa himayatihim min tatbiqil had. Ya, dan haramnya melindungi mereka dari pelaksanaan haddus syar'i atas mereka alaihim, ya. Wa tahrimur ridho bil bid'ah, dan larangan ridho kepada bid'ah. Ya, jadi kita nggak boleh ya ridho kepada bid'ah. Orang Indonesia itu juga nggak suka kalau Pancasila dirubah-rubah. Coba Pancasila, satu, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia misalkan. Dua, ya langsung ribut itu seluruh Indonesia. Nah, ini agama Islam dirubah-rubah kok kita ridho. Berarti ini yang masalah yang ridho itu. Ya, maka bid'ah ini satu yang mengerikan. Ya. Nah, aturan perusahaan aja kalau nerima bid'ah rusak perusahaannya. Ya. Bahkan aturan hidup kita kalau nerima bid'ah yang di luar akal, yang jelek, wow, ya, rusak hidup kita ya. Apalagi aturan agama. Ini aturan agama ini sudah paten. Ya, sudah tidak boleh diubah-ubah lagi. Ya, Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, hari ketika haji wada itu, Allah telah menyempurnakan agama sempurna, tidak tambah, tidak kurang. Ya, maka kalau ada orang yang menambah-nambahi, ini pelaku kejahatan berarti. Ya. Sama seperti di Indonesia, mengubah-ubah Pancasila berarti dia penjahat, kan begitu menurut orang Indonesia kan. Ya. Jadi mengubah-ubah agama seharusnya itu juga dicap penjahat. Tetapi sayangnya ya, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu pinter. Ya, caranya merusak Islam dari dalam. Orang-orang yang suka ngubah-ngubah agama itu disponsori oleh mereka. Kasih duit biar ngomong yang aneh-aneh. Seperti orang yang bernama Abu Janda. Permadi alias siapa itu kalau di TV kan ada itu ya. Waliyadzubillah ya, dia ngomong seenaknya aja. Ya, ngotak-ngatik agama seenak-enaknya sendiri. Lalu dia katakan dia tokoh Islam. Ya, waliyadzubillah, Islam dari mana? Ya. Nah, dan seperti inilah ya di antara tanda-tanda orang-orang munafik ya, dia itu ridho kepada bid'ahan ya. Nah, maka hati-hati ya kita agar tidak ridho kepada kebid'ahan. Kemudian yang berikutnya ya, tahrimu tasarrufi fi hududil ardi ya bitakdimin au ta'khirin. Haramnya mengubah-ubah batas tanah dengan cara memajukan atau memundurkan. Lalu yang keenam, jawazu la'ni anwa'il fusaqi li ajli zajri anil ma'asi. Bolehnya melaknat ya beberapa jenis atau sebagian pelaku kefasikan. Ya, bolehnya melaknat orang fasik. Ya, orang yang ya jelas melakukan kefasikan. Ya, li ajli zajri anil ma'asi. Ya, untuk memperingatkan manusia dari perbuatan maksiatnya. Ya, maka sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau memiliki perkataan yang terkenal ya, tidak termasuk ghibah ya, ketika kita itu membicarakan orang untuk memperingatkan dari kejelekan. Ya. Nah, ada 6 perkara ya, mutadzallimin wa mujahirin fisqan ya. Di antaranya adalah orang ya, orang yang pelaku kezaliman, lalu yang kedua orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Maka boleh bagi kita untuk mencela orang-orang tersebut, memperingatkan manusia dari perbuatannya agar tidak ditiru kemaksiatannya. Nah ya, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya. Masih satu hadis ya, karena jam saya ternyata ada 7 jam pelajaran ya. Nah, insya Allah setelah UTS ini akan kita kabut ya, supaya dapat separuh lebih nanti insya Allah. Taib ya, PR-nya menghafal. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.